sih? Gimana kesan-kesannya, men? Iya, kemarin kita cobain dan ngelihat itu oke banget. Terus juga kita dapat kepercayaan buat launching untuk Disney juga. Kayak senang banget gitu bisa menyanyikan lagu Kotak untuk kali pertama di Jakarta International Stadium gitu. Dan bisa ngelihat The Jack di sana. Ramai banget. Gimana melihat The Jack, antusiasme The Jack? Mereka ikut nyanyi bareng sama Kotak atau teriak-teriak aja wah gitu? Iya, nyanyi kayak waktu itu pas lagu beraksi kita bawain yang semua berdiri, waktunya beraksi. Waduh. Gitu. Wah, gokil. Tapi kalian ngikutin nggak sih sepak bola Indonesia atau mungkin udah mulai tertarik, baru mulai tertarik? Bola. Kalau nggak jujur aja, tapi kita memang kayak misalkan tiba-tiba ada event-event bola tertentu yang memang harus membawa nama Indonesia, ya kita misalnya dia masuk semifinal ataupun memang acara big event bola gitu, ya kita turut support. Tapi kalau secara penting banget ya memang jujur lingga. Jujur li. Okay. Takut salah nanti macam-macam gue nggak bisa jawab. Betul, lebih baik jujur ya. Biar pamit. Iya benar. Oke, ini ada teman-teman juga nih yang komentar dari banyak nih dari kota-kota di berbagai penjuru di Indonesia. Ada Lombok, absen ya semuanya nanti dibacain. Oke, di Kotak karena kan Mas Yala juga di Jogja ya, tadi udah disebut sama Kak Tantri. Kalau LDR-an gitu proses kreatifnya gimana sih? Apakah ngerasa sedikit terhambat gitu atau enggak? Kalau sekarang tuh kita dipermudah dengan teknologi. Jadi ya mungkin kalau dulu kan kita bikin lagu harus di studio, ngejam bareng, bener-bener megang alat. Nah kalau sekarang kan kita punya ide, kita bisa kirim-kiriman file di grup WhatsApp. Jadi saya ngirim file, kita juga ada ide, kita saling lempar di grup. Udah jadi materi kasarnya, baru jadwal kapan kita ketemu di studio, kelarin. Sekarang udah segampang itu sih. Udah kirim-kiriman file aja. Jadi LDR pun nggak masalah ya? Nggak masalah. Kecuali pas manggung. Kecuali pas manggung. Pasti. Kalau kenapa kita bilang teknologi, kita dipermudah dengan teknologi, kayak sekarang juga album, kan kita mau mengeluarkan album 18 plus kan. Itu aja kita masteringnya di Sterling Amrik ya. Iya. Itu juga kirim-kiriman data. Jadi kayak udah, alhamdulillah udah segampang itu gitu. Jadi kalau ditanya LDR, easy peasy lemon easy. Oke, nah kita akan ngomongin ini dulu ya, karena Kotak baru aja rilis single terbaru nih yang judulnya Local Pride. Nah, ternyata sebelum kita bahas yang rame-rame di sosmed, kita akan ngomongin pesan apa sih yang pengen disampaikan Kotak lewat Local Pride ini. Kan liriknya juga secara lirik sangat mudah dipahami, tapi ternyata masih ada yang ya mengartikan lain gitu, karena mungkin nggak baca secara utuh. Nah, pesan yang ingin disampaikan apa sih? Tuh, pesan yang ingin disampaikan. Sebenarnya sih kalau dari sebuah lagu sendiri kan setiap orang bebas yang memaknainya seperti apa, tapi memang kampanye gaungkan ini di lagu Local Pride itu harapannya sebenarnya lebih ke maksimalin aja sama apa yang kita punya gitu, bahwa ternyata memang fashion itu nggak melulu kita harus beli barang-barang mahal gitu. Pas lagi kita punya di rumah apa dan kita bisa mengkreasikannya menjadi lebih bagus, ya kenapa enggak gitu. Kalau ngomongin lokal itu kan nggak melulu harapan kita tuh kayak gini, lagu ini kita buat itu sebenarnya kan di tahun 2021 ya, belum masuk era begini gitu. Itu kegelisahan kita yang kita lihat waktu itu lagi trennya flexing sultan-sultanan gitu. Jadi terlalu banyak postingan-postingan yang memang membuat orang-orang tuh kayak bukan iri, lebih kepada wah ternyata kalau misalkan buat ditengok orang tuh harus stylish ya, maksudnya harus pakai brand ABCD
tuh, dan akhirnya banyak juga anak-anak muda yang memang memaksakan diri untuk sampai yaudah deh gue ngutang aja deh buat dapetin brand A, B, C, D. Sebenarnya nggak masalah juga, tapi menurut kita kayak ya udahlah, kalau misalkan lo pengen gaya, kalau lo pengen dinotis sama orang, nggak usah sampai memaksakan segitunya gitu, karena memang ya itu akan berlalu begitu aja gitu. Fashion itu kan nggak ngomongin berapa mahal baju yang lo pakai, tapi berapa nyaman, berapa pede lo bawain baju itu menjadi sesuatu penampilan yang memang cukup menarik gitu. Sebenarnya lebih ke arah sana. Dan akhirnya karena itu 2021 kita bikin lagu itu, dan entah kenapa di 2022 ini saat lagu ini kita rilis, itu semacam kayak dijawab tuh, oh era Cita yang Tersebut itu ternyata memang jawaban dari lagu ini. Ternyata anak-anak muda zaman sekarang tuh mereka nggak gitu. Alhamdulillahnya nih, tren flexing udah hilang, mereka akhirnya bisa mengekspresikan dirinya sendiri sampai bikin kaos yang memang mereka punya dirobek-robek dan akhirnya jadi satu style yang memang ekspresif menurut mereka. Itu kita apresiasi banget. Nah kan ada Citaim Fashion Week sendiri kan cukup ini ya, pro kontra gitu lah. Ada yang mungkin setuju, ada yang mungkin nggak setuju. Nah kalian sendiri secara pribadi atau personal gimana nanggupin fenomena Citaim Fashion Week ini? Kalau kita pribadi setuju sebenarnya ya. Kalau awal ya, jadi pas awal muncul awal ya, bukan sekarang ya. Awal muncul sih gue kayak yang gila, Keren, Indonesia punya hatiku street gitu. Karena kan waktu itu sempat kebetulan kita pernah manggung di Jepang, terus kita pernah main juga. Jadi kita ngerasa kapan ya Indonesia punya spot yang memang bisa mengekspresikan sebebas mungkin untuk fashion gitu, dengan fashion yang memang streetwear gitu, bukan fashion yang mahal gitu. Ini kan salah satu hal yang memang menurut aku awal ya, balik lagi kita ke awal, ini suatu hal yang memang media yang cukup harus kita support saat itu dengan anak-anak yang punya bakat terpendam yang bisa mengekspresikan diri dengan cara seperti itu. Tapi karena sekarang udah semakin menggaung dan mengganggu lalu lintas dan lain-lain, memang agak lumayan gimana ya caranya ya, entah itu lokasinya kah yang dirubah, maksudnya entah yang bukan di zebra cross atau di spot yang mana yang bisa bikin anak-anak itu tetap terarah gitu. Itu sih, aku sih jujur memang kalau ngelihat dari sudut pandang positifnya, mereka punya taste yang oke untuk bisa mengekspresikan diri dibanding tawuran sih, mikirku ya, dengan anak-anak umur segitu gitu. Benar. Kalau Kak Chua gimana, Kak Chua? Selama positif nggak masalah, tapi kalau merugikan orang lain seperti bikin macet jalanan, terus sampah di mana-mana, itu aku juga nggak setuju. Ya, betul. Jadi maksudnya apa ya? Harus ada yang memagari sih sebenarnya. Harus ada rules-nya yang jelas gitu. Jadi kalaupun tempat itu menjadi viral, spot itu jadi bagus, tapi sebisa mungkin juga balik lagi ke kesadaran masing-masing yang datang. Jadi untuk tetap ngejaga itu ya. Dengan dengar-dengar sih baru-baru ini udah mulai ditutup ya. Kayaknya reaksi kalian kayak gimana sih kalau itu misalnya dihentikan gitu, benar-benar ditutup? Kalau kita sih oke, katakan ditutup, tapi harus kasih solusi sih. Maksudnya solusi tempatnya mau berubah di mana gitu. Jangan tiba-tiba ditutup tapi nggak ada solusi. Karena ya apa ya, anak-anak di usia mereka itu kan mereka lagi nyari jati diri nih. Ketika mereka nyaman di posisi itu, terus tidak diberikan media yang tepat, malah mereka akan apa kayak apa sih namanya? Bukan kayak apa namanya? Malah jadi kenapa gue ditahan-tahan sih, ekspresi gue ditahan-tahan pasti kalau nggak berekspresi. Jadi malah jadi berantakan lagi. Mendingan kalau saranku sih lebih baik dikasih tempat yang oke, di sini nggak boleh tapi boleh di bagian sini mungkin ya kalau aku. Ya mungkin karena plus minus sesuatu yang mudah viral jadi kayak semua akhirnya pengen ikutan, jadi makin chaos, jadi nggak bisa bertahan dengan bagus gitu. Nah tadi aku lihat juga di Instagramnya Kotak udah bahas salah satu komentar netizen yang ternyata menanggapi dengan hal yang berbeda gitu ya tentang lirik lagu Local Pride dari Kotak. Nah, secara singkat kalian nanggapinnya hal ini kayak gimana sih? Karena mungkin orang bisa punya interpretasi sendiri, tapi ketika diungkapkan dengan sesuatu yang kurang baik, sikap kalian kayak gimana? Sikap kita nggak gimana-gimana ya? Santai.
cara negornya tuh gimana? Kalau kita sih kan memang negornya pakai karya aja lah, daripada nyinyir cuman komen doang tapi nggak bikin karya. Nah, kalau kita negornya lewat karya gitu, jadi kayak kan beberapa orang yang komen itu kan belum mendengar keseluruhan lagu, itu mereka hanya lihat dari foto, dari hanya dari judul tapi dia belum dengar bahwa ternyata isi dari lagu ini tuh sebenarnya kan lebih ke mengingatkan, ayo kalau lo pengen punya fashion yang oke, nggak usah memaksakan diri, maksimalin yang udah ada. Sebenarnya sesimpel itu. Tapi karena memang dilihat dari hanya judul dan juga foto, jadi literasinya itu tuh yang agak minim menurutku. Jadi mendingan dengerin dulu satu lagu, baru bisa berkomentar seperti apa maksud dari lagu ini. Tapi aku setuju sih, sesekali perlu ditegur juga, diingetin lah ya, paling nggak. Ya paling cuma balas komen, tapi tetap dengan cara asiknya kita kan. Iya. Itu bukan masalah kan, karena bebas juga orang berpikir apa. Cuman di sini kita kayak mau bilang kan ada yang local pride tapi kok sepatunya branded. Dengerin dulu liriknya gitu, karena di sini kita membahas di lagu ini adalah nggak masalah kok kalian mau pakai baju branded yang harga puluhan juta, kalau kalian punya uang silakan. Tapi di sini kita mau bilang kalau fashion itu jangan memaksakan diri. Kalau kalian misalnya pengen beli branded tapi nggak punya uang, gue ngutang deh atau gue beli palsu deh, ngapain gitu kan. Masih banyak brand lokal Indonesia yang emang keren-keren gitu, dan gak usah malu. Sebenarnya pesan kalau kalian dengerin satu full liriknya pasti kalian nyampe ke sana. Amin. Oke. Nah, di lagu ini di lagu ini kan juga sih Kita doa, amin. amin, semoga pada tidak komentar yang aneh-aneh ya. Kota kan juga kemarin ngusung baju yang seragam dan DIY lah gitu ya. Apa sih konsep di balik itu dan kenapa ke situ gitu tampilan visualnya? Kenapa kita pilih wear pack? Sebenarnya karena simple. Gak mau bawa banyak barang ya kalau keluar kota. Terus apa ya? Nggak tahu itu mengalir ya. Kalau ide-ide keluar seperti itu, kayak misalnya sebelumnya juga kita main di salah satu stasiun TV tahun baru. Kita bingung kayak pakai baju apa. Itu kita beli baju sekolah ya di pasar, terus diwarna-warnain jadi kayak seragam gitu. Kita seragaman gitu. Kayak gitu tuh muncul tiba-tiba gitu. Jadi nggak yang ada konsep sendiri, tapi mengalir ke sini ya, ini namanya ekspresi gitu. Kita juga mau ngasih tahu, nih barang yang kita pakai juga barang murah kok, tapi jadi keren kan. Apalagi kalau kalian punya talent, tinggal dimaksimalin jadi lebih outstanding lagi gitu. Betul, mungkin sebagian orang beranggapan bahwa ternyata setiap pakaian artis ataupun siapapun itu pasti, ini pasti mahal nih barangnya, ini segala macam. Ya enggak, akhirnya kita buktiin di lagu Local Pride itu kemarin di kontennya Kotak itu, baju ini tuh bukan baju yang memang mahal, tapi memang jadi mahal karena memang digambar lagi, di create lagi, menjadi pembawaan kita juga, dan pembawaan kita percaya diri untuk pakai baju ini, jadi nggak akan kelihatan tuh. Nah, aku mau nanya tentang tips percaya diri, tapi sebelumnya ini kayaknya udah ada yang marah-marah karena nggak dibacain komennya. Oh ya. Dibaca dulu. Oke, silakan yang mau komen, mumpung lagi pada nyimak komentar, kita akan bacain. Jangan peduli sama komen yang kaleng-kaleng, masih banyak komentar yang giok-giok. Oke. Selalu. Kita tuh band yang nggak pernah notice sama komen-komen yang kayak gitu, tapi kita punya hak suara untuk bisa meluruskan gitu. Makanya kemarin akhirnya diposting lah di akun Kotak dan juga akunku yang memang meluruskan ini loh sebenarnya. Tapi setelah itu ya terserah mau komen apa. Tapi memang lagu ini kita ciptakan seperti itu. Oke, ini ada yang komen juga, nyanyi dikit Kak, nanti ya nyanyi ya. Mbak Tantri bisa memberi sedikit. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke topik ya sedikit tentang tadi kan disebut bahwa fashion nggak perlu mahal, tapi yang penting percaya diri dan nyaman gitu ya, dan dikreasikan sepersonal mungkin gitu ya. Nah, tips percaya diri berfashion ala Tantri dan Chua kayak apa? Ya, Chua dulu. Kalau aku berfashion yang pasti sesuaikan acara, karena fashion itu kan istilahnya tergantung ya. Kalau kita lagi acara penting ya pasti kita harus pakai baju yang formal, rapi. Kalau kita lagi hangout sama teman butuh baju yang casual ya menyesuaikan diri aja, tapi balik lagi nyaman.
selama nyaman dan tidak memaksakan diri, ya kalian nggak usah sok-sokan kayak sosialita tapi maksain, nggak usah, pokoknya nyaman dan jangan maksain diri, itu aja sih sebenarnya, dan menyesuaikan tempat juga Pak. Oh Itu iya, penting. betul. Silakan Kak Tantri. Udah gue jawab semuanya lagi. Saya harus cari istilah yang lain ya, oke? Iya. Fashion itu kan ekspresi ya, jadi bebas, semua orang bisa menggunakan baju apa. Kalau memang lagi tren A, ya nggak perlu ikutan tren. Kalau memang itu jadi kayak sesuatu hal yang bikin kita juga jadi kayak maksa. Terus juga menurut kita, oh itu bagus tuh kita ikutin. Ternyata pas lagi ngaca, ternyata nggak cocok nih di kita nih, ya nggak usah sampai ngikutin fashion yang memang lagi tren sekarang gitu. Jadi ya bawa baju yang kalian pakai itu adalah diri kalian sendiri, bentuk ekspresi apa yang lagi dirasain kalian gitu. Jadi ya mau pakai apapun, kalau selagi kalian pede itu pasti akan jadi keren. Jadi kelihatan oke. Oke. Di Bajwa nge-rap dikit dong. Emang Jawa sekarang nge-rap ya? Nah, kalau marah-marah masih kadang Oke. Nah, tadi kan sempat disinggung sedikit tentang mini album 18 plus ya. Nah, kalau aku baca tadi ada temanya, tema besar tentang kotak dan digitalisasi. Nah, kenapa sih kotak mengangkat tema ini dan apa konsep yang pengen dipersembahkan di EP ini? Kotak 18 plus itu tuh tahun ini kebetulan kotak tuh memang sudah berusia 18 tahun. Terus kenapa digitalisasi? Karena sekarang kita memang lagi trennya semua serba digital. Kita kan band yang memang terlahir dari era konvensional. Terus akhirnya masuk ke digital, kita berusaha untuk beradaptasi dengan era yang sekarang. Kita akhirnya menggali tema apa sih yang lagi tren di anak-anak usia 18 tahun yang memang mereka tuh sangat aware sekali dengan digital gitu. Jadi mau nggak mau kita mencoba mencari subtema yang berkaitan dengan digitalisasi. Kayak kemarin itu ada hantam, itu sebenarnya hantam tuh hantam itu kan bonus tracknya. Jadi karena memang kemarin kita dipinang untuk mengisi salah satu soundtracknya Satria Dewa Gatot Kaca. Terus kalau yang sekarang Local Pride itu memang kegelisahan kita terhadap waktu itu kayak fashion di dunia digital dengan sosial media yang memang memaksakan diri yang sebenarnya nggak perlu sampai segitunya. Karena kan memang sedikit negatifnya sosial media itu kan lebih kepada saling membanding-bandingkan satu sama lain. Nah, kita ngelihat itu gitu, kita nggak kepengen jangan sampai terbawa arus sampai sana gitu. Terus ada lagi nanti ada It's Okay Not To Be Okay, itu lagu yang memang menceritakan tentang healingnya. Kan sekarang lagi banyak tema-tema healing anak-anak sekarang itu. Betul. Ada juga ada judulnya Budak Konten kita bikin, terus juga ada Sabda Netizen. Jadi ya semuanya ada hubungannya dengan digitalisasi. Kayaknya baru di femela.com ya lu spill. Iya, betul. Terima kasih loh. Ini ya luar biasa. Spesial. Nah, Kotak kan lahir di tahun awal 2000-an lah ya. Nah, ada sempat kesulitan nggak sih, kayak tadi kan sempat bahas tentang digitalisasi, survive di era digital bagi band yang cukup lama 18 tahun, sempat ngerasain struggle-nya nggak sih, atau ternyata justru mengungkap bakat-bakat terpendam untuk tampil gitu? Kayak tadi aku lihat ritual sebelum manggung ternyata sangat kocak. Gimana tuh menghadapi bertahan di era digital? Mungkin lebih ke karya kali ya, karya. Kalau kita sebagai musisi dulu kan bikin karya itu misalnya satu lagu meledak itu umurnya bertahun-tahun. Tapi kalau sekarang ini karena sudah era digitalisasi, perkembangan musiknya juga udah makin luas. Tiap bulan ya, tapi tiap minggu apa? Tiap minggu ya, selalu ada new release. Ya, emang seperti itu sekarang ritmenya. Jadi kita itu harus beradaptasi gitu. Jangan kita kaku. Gue maunya kayak dulu lagi, bikin lagu cuman satu aja, udahlah nanti aja dulu, gue nggak bisa mikir, nggak bisa kayak gitu. Sekarang memang eranya seperti ini, kita dituntut untuk memang harus selalu berkreasi dan juga beradaptasi. Terus kita juga menginformasikan kerabat kotak kan memang lapangan banget ya. Fair banget gitu. Jadi sekarang udah banyak kayak lari ke YouTube apa segala macam, itu juga kita harus edukasi gitu. Udah, selain bikin karya, bikin konten juga ya sekarang ternyata.
harus. Itu hikmahnya mungkin hikmahnya pandemi kali ya, karena kan kemarin itu kan pas lagi sebelum pandemi kita kan manggung-manggung aja gitu untuk explore talenta kita di bidang yang lain kan memang agak kesulitan karena waktu. Nah pas kemarin pandemi itu selama 2 tahun itu kita kayak apa ya yang bisa menjadi corong kita untuk tetap menghibur, dan ternyata memang di kanal YouTube akhirnya aku bikin konten prank, terus juga Cua membranding dirinya di sosial media juga, Sela juga sama seperti itu. Jadi ya mau tidak mau akhirnya kita dipaksa untuk bisa melek digital gitu, dan diberi waktu selama 2 tahun untuk bisa untuk kotak ya, karena kan kotak memang dari era konvensional dan kita butuh proses untuk bisa melek teknologi dalam waktu cepat. Nah 2 tahun itu menurut kita lumayan menggali potensi kita yang lain gitu. Nah, kita akan bahas sedikit tentang konten andalan masing-masing. Kata Antri kan beberapa kali bikin prank di YouTube. Momen apa yang paling berkesan di saat ngeprank orang di YouTube? Ada nggak satu video yang mungkin berkesan banget buat Kata Antri? Yang berkesan banget banyak. Kan setiap momen pasti unpredictable dari awal. Misalnya ya sebenarnya yang paling berkesan banget memang waktu pas lagi pertama kali sih itu yang di Bali, karena gue nggak sama sekali mikir itu konten akan viral, itu konten akan jadi konten gue yang continuity gitu. Jadi kayak sebenarnya karena haus akan nyanyi aja pas di momen di Bali tuh gue pengen banget nyanyi, ngeliat ada band di Bali perform, dan ternyata pas lagi di kontenin kok lucu ya gitu. Itu aneh sih, pas lagi di situ memang gue nyanyi baru kali itu setelah sekian tahun gue nyanyi tuh sampai gemeter. Mungkin kalau ada yang notice deg-degan karena yang ngiringin bukan kotak, terus orang-orang nggak ada yang tahu gue, jadi kayak yang adrenalin gue kepacu. Orang-orang pas di lagu pertama gue bawain lagu kotak nggak ada yang notice, pas lagu kedua baru ada yang notice, gue kayak oh ya ampun, oke ternyata kayak begini ya rasanya jadi penyanyi baru lagi gitu. Gue ngerasa itu sih momen bener-bener kayak apa ya, buat gue tuh kayak oke, ternyata menghibur dengan cara lain tuh sangat menyenangkan buat ngepacu adrenalin gitu. Dan emang viral banget beberapa videonya. Tapi ada yang gagal, benar-benar gagal nggak sih? Maksudnya nggak ada yang notice sampai akhir gitu? Bahkan pernah diusir, pernah juga kok. Iya. Siapa? Iya pernah. Iya pernah. Pernah di kawinan orang. Gara-gara itu gue jadi parno buat masuk ke kawinan orang. Itulah perjuangan di balik konten ya teman-teman. Lah, Kak Cua nih, branding seperti apa tadi kan sempat dibilang Mbak Tantri ada branding di sosial media, kayak gimana sih, mungkin bisa dijelasin buat yang baru nonton sekarang? Kalau aku ya apa yang di atas panggung dan di bawah panggung sama, kita ngelawak-ngelawaknya seperti apa, terus juga ibu rumah tangga, terus juga kreativitas aku kayak custom baju, ngegambar-gambar kayak gitu sih. Kalau aku bantuin ya. Kalau Cua itu ya makasih. Saling tolong menolong ya harus. Terus saling cover. Kalau Cua itu ternyata memang dia kan dulu sebelum di kotak memang suka ngelukis, tapi karena memang dia fokus di kotak kayak main bass, main musik aja, jadi ada satu passion dia yang nggak bisa tersalurkan. Nah pas lagi pandemi kemarin dia ngerasa melukis itu menjadi salah satu obat rindu dia untuk bisa berkreatif di bidang yang lain gitu, dan akhirnya dia membuat tahun custom by Cua yang dia gambar-gambar di baju, di tas gitu, dan itu membuat dirinya sendiri menjadi kayak menghibur dirinya untuk hobi lama yang untuk bisa berkesenian melalui custom by Cua. Oh, jadi yang jiwa terungkap kembali. Ya betul. Jiwa seninya kembali tersampaikan ya. Nah tadi ngomong-ngomong rilis ya Cua. boleh. Tadi ngomong soal mastering tadi di luar negeri, kan aku juga baca ada kerjasama dengan produser luar negeri ya yang pernah garap untuk Green Day juga. Nah, dapat apa sih waktu sharing-sharing sama produser yang udah top banget gitu? Kita bersyukur banget juga ya, karena juga Warner kan punya link ke sana gitu kan, dan kita dipermudah dengan teknologi. Terus apa ya, yang kita benar-benar bisa ngerasain bedanya, orang kita tuh semua keren-keren, beneran. Orang kita semua keren. Tapi di saat kita ada kesempatan yang beliau ini bisa berkolaborasi dengan sesuatu yang baru. Terus habis itu di mana megang band-band idola kita semua gitu kan.
terus ngeliat dengerin hasilnya tuh kayak wah kita ya waduh seneng banget. Jadi memang di album ini kita lagi pengen explore aja, karena kan di album Identitas yang sebelumnya ini kita sudah mengeksplor diri kita masing-masing dan juga teman-teman yang bisa terlibat di album itu. Nah sekarang pas lagi EP ini kita dikasih kesempatan untuk bisa, ayo lo mau coba explore kemana nih? Nah Sela kebetulan di bagian divisi musik dia bilang yaudahlah kita coba minta mixing mastering di Sterling gitu. Dan alhamdulillah tercapai. Alhamdulillah. Kita pikir lagi nih, ntar next album kita explore apa lagi ya gitu. Kita biasanya kayak gitu. Berapa lagu aja? Album EP. Satu EP ya? EP. Ada 5 lagu di situ. EP. Oh 5 lagu, oke. Nah, Kotak 18 tahun, apa ya, refleksi atau renungan, refleksi kayak pijet. Renungan. Enak kok. Enak. Pijet bang. Butuh pijet Kotak yang lagi sibuk. Renungan. Apa ya, renungan lah. Refleksi yang dirasakan sepanjang 18 tahun. Akhirnya tetap bertahan sampai sekarang masih eksis gitu. Apa yang berkesan? Bermain musik itu ngeband itu nggak melulu kita ngomongin musik sih, karena mungkin di awal-awal kita merintis band ini kebetulan kan saya dan Cupa kan memang menjadi member yang istilahnya dibandingkan Sela kita mungkin baru ya, tapi dengan perjalanan Kotak 18 tahun itu kan melalui proses yang cukup panjang untuk bisa mempertahankan bendera Kotak itu sendiri. Jadi banyak hal-hal yang kita laluin, up and down bareng-bareng, berantem, bahkan pengen keluar juga sering. Itu jadi kayak kita mikir ternyata ngeband itu nggak melulu kita ngomongin musik. Ternyata memang ngeband itu bisa dijadiin keluarga besar. Dari musik kita bisa ketemu sama pasangan kita masing-masing, terus kita bisa kita umroh bareng-bareng gitu, terus akhirnya bisa punya keluarga besar sebesar sekarang. Jadi ya cara paling ampuh kayak ngeband itu memang modalnya itu selama perjalanan Kotak ya memang komunikasi dan saling menghargai. Itu aja sih, sesimpel itu gitu. Ngomongnya sesimpel ya, tapi perjalanan memang cukup 8 tahun itu cukup struggling banget. Nah ini Kak Cua kayaknya mikirin aku jawab apa ya? Simpel itu Silakan. Oh enggak, udah ada. Kata-katanya kayak gitu ya. Perjalanannya wow. Pas sudah menjalani simpel ternyata dulu sih enggak. Lihat aja lagi kakak. Lo biasa. apa sih cita-cita yang pengen di apa ya, yang mungkin belum terwujud dan pengen diwujudkan segera bareng-bareng Kotak gitu. Kalau cita-cita sebenarnya ya alhamdulillah Kotak tuh dari 18 tahun ini tuh hampir semua yang kita pengen tuh sudah terrealisasi gitu. Dari yang kita pengen manggung di luar negeri pernah, terus juga pengen kolaborasi dengan musisi-musisi yang kita pengenin juga pernah. Ternyata memang dari sebuah band itu yang paling sulit itu yang mempertahankan dan beradaptasi dengan kondisi yang sekarang gitu. Apalagi pasar sekarang kan memang unpredictable nih, nggak bisa melulu kita ngomongin musik doang gitu. Kita harus memberikan entah campaign ataupun konten-konten yang bisa menarik untuk bisa dilirik sama orang-orang bahwa ternyata Kotak tuh masih eksis dengan caranya gitu. Jadi memang sebenarnya kalau ditanya cita-cita ya kita sih ngalir aja sih, kita band ngalir, mau dikasih rezeki apapun hayu, yang penting mempertahankan band ini aja. Band ngalir baru ya. Band ngalir. Fleksibel. Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum Kak Tantri nyanyi ya. Ini kan udah mulai manggung, banyak panggungan, terus Kotak juga ngisi banyak di acara-acara gede. Ada nggak sih yang IO atau siapapun yang ingin mengundang Kotak dalam versi reunion? Karena kan banyak ya yang kayak Gigi, Dewa, banyak juga yang udah reuni dengan member lamanya. Udah ada belum sih yang nawarin dan suatu saat pengen nggak gitu? Nawarin belum ada. Nah, nawarin ada beberapa. Oh iya? Oh ada. Ya. Bisa. Tapi menurut lo, Tapi angkanya yang belum cocok. Iya. Oh. Perhatian pada IO. Kalau tadi telepon ngomongnya begitu, yang penting angkanya pas. Waktunya belum pas waktunya ya. Soalnya kalau Kotak itu oke kita bertiga kan kita nggak tahu teman-teman yang lain kan.
Kita nggak tahu rate-nya mereka berapa, Iya. jadi kita harus saling menghargai itu. Oh, tapi udah ada tawaran dan udah ada keinginan. Cuman waktunya aja belum pas ya, waktu. Waktunya aja sih sebenarnya yang belum pas. Waktu, ya. Jadi ya, Kalau Oke, kita sih ini aman, kita sih aman bertiga. Kita nggak Semoga tahu segera- rate masing-masing. semoga angkanya waktunya segera pas dan Iya. bisa seru kali ya, karena belum pernah kan. Jadi kerabat kotak. Dulu udah pernah, tapi Oh, udah belum lengkap karena ngebentrok jadwal waktu di kotak yang keberapa tuh? ya udah pernah sih sebenarnya, cuman belum semua member pendiri kotak yang sebelumnya memang belum full gitu. Ya doain aja, kotak kan sekarang 18 tahun, kali aja 2 dekade ada siraman rohani yang bisa kita dapetin, terus bisa tiba-tiba dapet kotak reunian, kan kita nggak pernah tahu. Amin. Nah, kotak reunian semoga segera terwujud. Doain aja terus ini datang ya. itu ini musik videonya udah ada kan ya? Apa? Musik video untuk Local Pride. Udah ada di YouTube-nya kotak kecil. Nah, silakan teman-teman untuk yang streaming digital platform atau yang mau nonton di YouTube boleh. Dan terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk Terima Kak kasih. Cua Sama-sama. dan Kak Tantri. Mungkin boleh. Iya, mungkin boleh nyanyi dikit aja bagian dari lagunya sebelum kita. Biar ada lagu. Ada lagu ya. Yoi, boleh. Sebentar. Oke, tolong ngobrol dulu sebentar. Saya setel lagunya ya. Coba ngobrol dulu. Jadi lu nyanyi lagu apa? Yang nggak ada itu gua. Allahumma sholli ala. Sebentar. Oke. Sebentar. Mas ngobrol dulu Mas, boleh Mas? Kak Cua Boleh, artinya boleh. orang Ganjur ya. Tuh kita sapa dulu boleh Mas? Boleh, Menurut silakan. kakak Nih, gimana? Oh, Kak, menurut kakak gimana manggung di JIS bareng Jackmania? Seru banget. Nah, boleh bacain komen. Seru banget. Yuk. Udah. Yuk. Oke. Nih kita nyanyi ya. Udah siap nih. Udah dong. Oke. Kedengeran kan musiknya kan? Kedengeran. Pakai baju ala konglomerat, celana juga dipaksa muat, belanja tinggal gesek kredit card, paksain diri biar naik pangkat. Itulah tren zaman sekarang. Cicilan urusan belakang, gaya-gayaan sosialita, gaya demi sosial media. Artis yang lagi keren, tapi juga kayak selebriti, tak kulit buayanya sintetis, yang penting eksis terlihat naked. Itulah tren zaman sekarang. Cicilan urusan belakang, gaya-gayaan sosialita, gaya demi sosial media. Berani modal percaya diri, lokal tajukan salam trending. Wow, suaranya bisa tinggi banget kayak gitu. Makan apa sih kata tadi? Semek. Tinggi banget. Aku tadi mikir sih, pas live kira-kira struggle-nya kayak gimana ya bawain lagu ini, karena kan tinggi banget. Ternyata semudah itu dibawakan sama Kak Tantri. Enggak tahu aja sakit.
Terima kasih, selalu menyenangkan banget wawancara sama Kotak. Semoga sehat selalu, semoga sukses. Dan IP-nya diterima dengan baik oleh para penikmat musik di Indonesia. Terima kasih kerabat Kotak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mas. Sehat-sehat. Sama-sama. Mela.com, terima kasih banyak teman-teman yang join dan terima kasih banyak. Terima kasih kerabat Kotak dan sahabat Vimela yang udah join. Kita ketemu lagi bareng. Mungkin Kotak lain kali akan mampir ke kantor kita. Dengan Siapa senang tahu. hati. Yes. Iya. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat malam semuanya. Dadah. Malam.